Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi mata pelajaran ekonomi. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, ya. Nah, coba kalian lihat itu ada gambar uang ya, dan juga sebuah roti. Uangnya sangat banyak dan rotinya cuma beberapa. Nah, coba kalian lihat gambar pertama di situ uang segerobak ya. Mereka tidak takut membawa ke pasar. Kenapa? Karena uang sebanyak itu nilainya sangatlah rendah. Gambar kedua adalah roti. Nah, untuk membeli roti, mereka harus membawa uang yang sangat banyak untuk hanya sepotong roti. Kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa uang di negara tersebut sangat tidak bernilai. Hanya untuk mendapatkan beberapa roti diperlukan segerobak uang kertas. Hal ini bisa terjadi karena di negara tersebut telah terjadi inflasi yang sangat tinggi dan tidak terkendali. Nah, tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi di negara ini. Untuk itu, pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang tepat untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kebijakan itulah yang dimaksud dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, pada modul ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ayo kita mulai. Nah, kegiatan pertama ya. Nah, kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Jadi, kalau kebijakan moneter itulah tentang mengendalikan jumlah uang yang beredar ya. Nah, tujuan kebijakan moneter yang pertama adalah menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, ada jenis kebijakan moneter di sini, ada dua ya. Nah, yang pertama adalah kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kemudian easy money policy adalah kebijakan uang longgar. Nah, yang pertama kebijakan uang ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga, kebijakan diskonto, menjual surat-surat berharga, kebijakan pasar terbuka, menaikkan cadang kas, kebijakan kas rasio, dan membatasi atau memperketat pemberian kredit. Nah, yang kedua tadi kebijakan uang longgar adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Nah, kebijakan ini dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat suku bunga. Kebijakan diskonto, contohnya ya, membeli surat-surat berharga. Kebijakan pasar terbuka itu penurunan cadangan kas, kebijakan cash ratio ya, dan mempermudah pemberian kredit. Nah, instrumen kebijakan moneter. Ini kita akan jelaskan di sini. Nah, kebijakan operasi pasar terbuka. Nah, di sini adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI ya. Nah, yang kedua, kebijakan diskonto ya, adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah, menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank umum. Kebijakan cadangan kas di bank adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Yang keempat, kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat atau yang sering disebut dengan syarat 5C adalah karakter, capacity, collateral, capital, dan condition. Nah, yang kelima adalah kebijakan dorongan moral ya.
Nah, bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isinya dapat berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan. Nah, yang kedua, kegiatan kita adalah belajar tentang kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Kebijakan fiskal terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN, dan semua itu untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Nah, itulah jadi kebijakan fiskal itu adalah tertuang kepada APBN ya. Peran kebijakan fiskal. Nah, ia turut menentukan tingkat pendapatan nasional yang lebih besar. Itu yang diinginkan ya. Nah, tujuan kebijakan fiskal adalah memperbaiki keadaan perekonomian. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Yang keempat, meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Nah, kita beralih ke instrumen kebijakan fiskal ya. Tadi ada kebijakan moneter, sekarang ada kebijakan fiskal. Instrumennya ada 3 di sini. Yang pertama adalah sistem perpajakan, politik anggaran, dan pinjaman pemerintah. Nah, sistem perpajakan itu dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, pemerintah juga bisa mengurangi tarif pajak, di mana pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. Nah, politik anggaran. Nah, di sini pemerintah dapat menjalankan politik anggaran, baik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Nanti kita jelaskan selanjutnya ya. Nah, kemudian pinjaman pemerintah. Dalam kondisi tertentu, terutama pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian, maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara atau SUN. Nah, SUN ya. Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus bisa menekan laju inflasi di masyarakat. Nah, di sini ada jenis kebijakan penganggaran berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam APBN. Nah, yang pertama adalah anggaran berimbang. Anggaran berimbang disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik. Yang kedua ada anggaran dinamis. Nah, anggaran dinamis memiliki ciri-ciri anggaran yang selalu meningkat dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan berusaha meningkatkan pendapatan dan melakukan penghematan pada sisi pengeluaran sehingga tabungan pemerintah dapat meningkat. Jadi anggaran dinamis itu adalah meningkat tahun demi tahun ya, itu anggaran dinamis. Nah, kemudian anggaran defisit itu adalah jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Nah, hal ini umumnya diatasi dengan beberapa kebijakan, diantaranya adalah menciptakan uang baru, melakukan pinjaman dalam atau luar negeri. Mulai tahun 2000, APBN di Indonesia disusun dengan menggunakan format anggaran defisit yang dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri. Anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Nah, anggaran surplus. Nah, anggaran surplus memiliki ciri di mana jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah pengeluaran total pemerintah. Anggaran surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar. Nah, sampai sini kita belajar tentang moneter dan fiskal ya. Nah, jangan lupa like, share, and subscribe. Mudahan video ini berguna bagi kalian dan bermanfaat. Terima kasih.